Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feni Septiamrita dari kelas 11B, nomor absen 22. Di sini saya akan menjelaskan KD 3.22 yaitu logika matematika. Apa sih logika matematika itu? Logika matematika yaitu ilmu logika yang mempelajari kecakapan untuk berpikir lurus, tepat, dan teratur. Nah, di dalam logika matematika terdapat dua kalimat, yaitu kalimat berarti dan kalimat terbuka. Di mana kalimat berarti dibagi menjadi dua lagi, yaitu kalimat deklaratif dan non-deklaratif. Yang kedua, tabel kebenaran. Tabel kebenaran bisa dilihat di gambar di samping ini. Di mana dalam tabel kebenaran terdapat kalimat konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan beri contoh soal. Materi selanjutnya yaitu dapat inverse, converse, kontraposisi, dan negasi. Berikut adalah rumus dari inverse converse. Untuk lebih jelasnya lagi bisa dijelaskan dengan pernyataan. Pernyataan pertama yaitu jika Bogor hujan, maka Jakarta banjir. Jika menjadi inverse maka akan bentuk kalimat seperti jika Bogor tidak hujan, maka Jakarta tidak banjir. Nah, jika dikonverskan akan menjadi jika Jakarta banjir, maka Bogor hujan. Dan jika dikontraposisikan akan menjadi jika Jakarta tidak banjir, maka Bogor tidak hujan. Dan jika dinegasikan maka akan menjadi jika Bogor hujan dan Jakarta tidak banjir. Nah, materi selanjutnya ada penarikan kesimpulan. Di dalam penarikan kesimpulan ada 3 metode, yaitu metode modus ponen, metode modus tollens, dan silogisme. Berikut contoh dari KD 3.22. Yang pertama, jika P benar dan Q benar, maka nilai kebenaran dari Q maka P, atau tidak Q maka tidak P adalah. Cara menjawabnya yaitu dengan melihat tabel yang ada di samping. P dan Q merupakan nilai mutlak atau nilai kebenaran. Nilai P sendiri yaitu BBSS, sedangkan yang Q BSDS. Jika kita mencari nilai kebenaran dari implikasi, jawabannya nilai P benar dan Q benar, maka jawabannya benar. Dan jika nilai P benar dan Q salah, maka jawabannya salah. Jika P salah dan Q benar, maka hasilnya benar. Dan jika P salah dan Q salah, maka hasilnya benar. Selanjutnya, jika kita mencari tidak Q maka tidak P, nilai kebenaran P menjadi S dan Q S, maka hasilnya B. Dan jika P itu S dan Q P, maka hasilnya P. Dan jika P benar dan Q salah, maka hasilnya salah. Dan juga jika P benar dan Q benar, maka hasilnya benar. Selanjutnya, contoh soal nomor 2, yaitu jika P sama dengan BBSS dan Q sama dengan BSDS, maka nilai kebenaran dari tidak P atau Q maka P adalah nilai P dan Q tadi merupakan nilai mutlak atau rumus yang sudah ada, yaitu nilai P-nya BBSS dan nilai Q BSDS. Cara mencari nilai disjungsi atau tidak P atau Q, maka nilainya yang awalnya tadi P itu BBSS menjadi SSBB, yang Q tetap. Nilai P menjadi S dan nilai Q menjadi B, maka hasilnya B. Dan jika P salah dan Q salah, maka hasilnya salah. Dan jika
P benar dan Q benar, maka hasilnya benar. Dan juga jika P benar dan Q salah, maka hasilnya itu salah. Contoh soal nomor 3. Diketahui premis-premis. Premis pertama, jika harga BBM naik, maka harga sembako naik. Premis kedua, jika harga sembako naik, maka biaya angkutan naik. Soal soal ini bisa dilihat di rumus di samping sini. Setelah dilihat, maka kesimpulannya premis di atas yaitu jika harga BBM naik, maka biaya angkutan naik. Kenapa bisa seperti itu? Karena premis ini termasuk premis silogisme. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi selanjutnya yaitu KD 3.23, yaitu membahas tentang dimensi 3. Nah, dalam materi ini saya akan membahas tentang jarak pada bangun datar dan jarak pada bangun ruang. Jarak pada bangun datar tersendiri dibagi menjadi dua, yaitu jarak antara dua titik dan jarak titik ke garis. Sedangkan jarak pada bangun ruang itu dibagi menjadi 7, yaitu jarak antara dua titik, jarak titik ke garis, jarak antara titik dengan bidang, jarak antara dua garis bersalingan, jarak antara dua garis sejajar, jarak antara garis dan bidang, dan juga jarak antara dua garis yang sejajar. Nah, jadi dari kedua materi tersebut memiliki rumus yang sama, yaitu pada gambar di samping. Berikut contoh KD 3.23. Yang pertama, perhatikan bangun datar trapesium di samping. Nah, untuk yang A, tentukan jarak titik N ke garis KL. Nah, di sini kan sudah diketahui KN itu 13 cm dan KL itu 15 cm. KL kan 15 cm dibagi menjadi 3, yaitu 5 cm. Jadi 13 kuadrat itu hasilnya 169 dikurangi 5 kuadrat hasilnya 25. Nah, 169 dikurangi 25 hasilnya akar 144. Jadi akar dari 144 hasilnya 12 cm. Jadi panjang NO itu 12 cm. Yang B, jarak titik O ke M. Nah, cara mencari rumusnya yaitu dengan ON. Tadi ON itu hasilnya 12 cm. 12 cm hasil dari yang tadi sebelumnya. Nah, dan NM itu 5 cm. Jadi 12 kuadrat plus 5 kuadrat, 12 kuadrat itu hasilnya 194 dan 5 kuadrat hasilnya 25. Jadi 194 ditambah 25 hasilnya 199. Akar dari 199 sama dengan 13 cm. Jadi panjang dari OM itu sendiri 13 cm. Diketahui kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 12 cm. Setiap rusuknya itu 12 cm. Dan titik P berada di tengah-tengah EH. Nah, tentukan jarak titik A ke garis CD. Nah, tentukan garis A ke garis CD. Semuanya kan 12 cm, jadi hasilnya 12 cm. Yang B, titik B ke garis AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat, itu sama-sama 12 kuadrat. 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan akar 144 ditambah 144. Akar 144 ditambah 144 bisa dijabarkan menjadi akar 144 dikali 2, maka hasilnya 12 akar 2. Nah, setelah itu setengah dikali 12 akar 2 sama dengan 6 akar 2 cm. Setengah tadi itu hasil dari garis A ke C.
C. Mencari titik B ke garis EG. Itu pertama-tama mencari BG terlebih dahulu, yaitu akar BC kuadrat ditambah CG kuadrat, hasilnya 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat, maka hasilnya 100, akar 144 ditambah 144 sama dengan, bisa dijabarkan 144 dikali 2, maka hasilnya 12 akar 2 cm. Setelah itu mencari EG, sama dengan setengah dikali BG. BG itu 12 akar 2, maka setengah dikali 12 akar 2 yaitu hasilnya 6 akar 2 cm. Baru kita mencari titik B ke garis EG dengan cara akar BG kuadrat dikurangi EG kuadrat. Kenapa dikurangi? Karena kita tidak mencari sisi miring. Sama dengan BG kuadrat itu 12 akar 2 cm dan EG kuadrat itu 6 akar 2 cm. 12 akar 2 cm itu hasilnya 144 dikali 2, dan 6 akar 2 cm itu 36 dikali 2, maka 144 dikali 2 itu 288, 36 dikali 2 itu 72, maka hasilnya 288 dikurangi 72 itu 216, akar 216 sama dengan akar 216 itu 36 dikali 6, akar 36 itu 6 dan 6 itu dijadikan akar, maka 6 akar 6 cm hasil dari titik B ke EG. Nah, contoh soal yang ketiga yaitu balok ABCDEFGH mempunyai panjang 10 cm, panjang 10 cm, selebar 6 cm dan tinggi 8 cm. Tentukan jarak antara A, garis AB dan GH. Cara mencarinya yaitu dengan GB sama dengan akar CG kuadrat plus BC kuadrat. CG kuadrat itu hasilnya yaitu 8 cm dan BC kuadrat itu 6 cm. Jadi 8 kuadrat plus 6 kuadrat. 8 kuadrat itu hasilnya 64 dan 6 kuadrat hasilnya 34. Jadi 64 plus 36 hasilnya 100. Jadi akar 100 hasilnya 10. Yang B, jarak AH dan BCGF adalah 10 cm. Karena tadi sudah diketahui sebelumnya 10 cm. Yang C, bidang BCGF dan ADHE juga bisa di bidang DC, yaitu 10 cm juga. Yang D, garis AE dan CH adalah 6 cm karena luas EH tegak lurus dengan garis CH, maka EH dapat digunakan untuk mewakili jarak. Jadi AE itu sama dengan 6 cm. Soal yang keempat yaitu kubus ABCDEFGH dengan panjang lusuh 16 cm. Tentukan A titik B ke F. Sebelum mencari PR, kita lebih dahulu mencari AH. AH itu 16 akar 16 kuadrat tambah 16 kuadrat hasilnya 256 kali 2, maka hasilnya 16 akar 2. Dan yang AR sama dengan setengah dikali 16 akar 2 hasilnya 8 akar 2 cm. Titik PR yaitu rumusnya akar AP kuadrat ditambah AR kuadrat. Akar 8 kuadrat ditambah dalam kurung 8 akar 2 kuadrat sama dengan akar 64 ditambah 64 dikali 2. 64 plus 64 dikali 2 128 sama dengan akar 192. Maka hasilnya 8 akar 3 cm. Sekarang yang B, menentukan QR yaitu akar S kuadrat ditambah SQ kuadrat. Akar 8 kuadrat plus 16 kuadrat. Akar 8 kuadrat itu 64 dan 16 kuadrat itu 256. Jadi akar 64 ditambah 256 hasilnya 320. Nah, sedangkan akar 320 itu hasilnya 6. Akar 64 dikali 5. Akar 64 itu 8 dan 5, jadi diakarkan. Jadi hasilnya 8 akar 5 cm. Yang C, menentukan titik H ke AC, yaitu dengan cara dia akar HD kuadrat plus
BT kuadrat. HD itu 16 kuadrat, BT itu 8 akar BT itu akar 8 akar 2. Jadi 16 kuadrat itu 256 plus 64 dikali 2. Akar 256 ditambah 128 hasilnya akar 384. Sedangkan akar 384 hasilnya akar 64 dikali 6, jadi akar 64 itu 8 dan 6 diakarkan, jadi hasilnya 8 akar 6 cm. Yang D, titik F ke bidang ABCD itu hasilnya 16 cm. Yang E, jarak antara bidang ADHE dengan bidang BCGF adalah juga 16 cm. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Fensi Dita dari kelas 11B nomor absen 22. Pada 3T24 transformasi geometri. Nah, jadi jenis transformasi geometri yaitu ada translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan. Nah, refleksi itu dibagi menjadi 4, yaitu refleksi terhadap simpul X dan simpul Y, kemudian refleksi terhadap garis X sama dengan H dan Y sama dengan K, kemudian refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan X. Terus yang keempat, refleksi terhadap rotase pangkal 0,0 dan rotase A, P. Yang ketiga ada rotasi putaran atau berputar, dan yang terakhir ada dilatasi. Berikut contoh soal dari KD 3T24. Yang pertama, tentukan bayangan segitiga ABC dengan koordinat A 2,0, B min 3,1 dan C 0,4 setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. A dalam kurung X, Y, jika direfleksikan terhadap Y sama dengan min X, maka akan menjadi A aksen min Y, min X. Nah, bisa dicontohkan dalam soal. A dalam kurung 2,0, jika direfleksikan terhadap Y sama dengan min X akan menjadi 0,2. Yang B yaitu min 3,1, jika direfleksikan terhadap Y, min X, Y sama dengan min X akan menjadi B aksen sama dengan min 1,3. Yang C dalam kurung 0,4, jika direfleksikan terhadap Y sama dengan min X akan menjadi C aksen sama dengan min 4,0. Contoh soal yang kedua yaitu tentukan bayangan titik B 5,1 setelah dirotasikan terhadap A pusat P dalam kurung min 3,1 sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Yang B pusat 0,0 sebesar 60 derajat berlawanan arah jarum jam. Yang pertama yang A. Karena di sini merupakan dirotasi P dalam kurung min 3,1, maka rumusnya yaitu X min A cos theta min Y min dalam kurung Y min B sin theta plus A. Nah, sama dengan X itu sudah diketahui 5 dan min A tadi min 3. Terus cos theta atau cos 90 derajat dikurangi Y min B. Y nya itu min 1 dan min B nya itu min 1. Sin theta nya sin 90 derajat plus A nya tadi min 3 sama dengan 5 min ketemu min menjadi plus, jadi 5 ditambah 3. Nah, habis itu cos theta ditulis lagi min dalam kurung min 1 dikurangi 1 sin 90 derajat plus min 3. Nah,
sama dengan 5 ditambah 3 itu 8 cos theta cos 90 derajat dikurangi min 2 sin 90 derajat plus min 3. Nah, 8 cos 90 itu sama dengan 0 dikurangi 2 dikali 1 plus min 3. 8 dikali 0, 0 min 2 dikali 1 2 plus min 3. 0 ditambah 2 plus min 3 hasilnya min 1. Jadi x aksennya adalah min 1. Sekarang yang y aksen yaitu x min a sin theta plus y min b cos theta plus b. X tadi 5 min a min 3 sin theta itu 90 plus y min b atau 3 min 1 cos theta atau cos 90 derajat plus 1 sama dengan 5 yang tadi min ketemu min plus jadi 5 plus 3 sin 90 derajat ditambah 3 min 1 cos theta plus 1. 5 tambah 3 8 sin 90 plus 3 dikurangi 1 2 cos 90 derajat plus 1. 8 sin 90 itu sama dengan 1 plus 2 cos theta cos 90 itu 0 plus 1. Jadi 8 dikali 1 8 plus 2 dikali 0 0 plus 1. 8 ditambah 0 ditambah 1 hasilnya 9. Jadi y aksennya itu 9. Jadi kesimpulan dari B 5 min 1 jika dirotasikan ke 90 derajat berlawan arah jarum jam, B aksennya sama dengan min 1,9. Yang B sekarang. Yang B itu pusatnya 0,0. Jadi menggunakan rumus x cos theta min y sin theta. X aksen sama dengan x cos theta min y sin theta. X itu 5, cos thetanya itu tadi 60 derajat. Min y min 1 sin 60 derajat. Sama dengan 5 cos theta itu setengah min 1 sin 60 itu setengah akar 3. Nah, 5 ya dikali setengah hasilnya 5 per 2 plus 1 setengah akar 3. Nah, x aksennya sama dengan 5 per 2 plus setengah akar 3. Sekarang yang menentukan y aksen, rumusnya yaitu x sin theta plus y cos theta. X tadi 5, sin theta tadi 60 derajat, dan y tadi min 1 cos theta itu 60 derajat. Jadi 5 sin 60 itu setengah akar 3 plus min 1 cos 60 derajat itu setengah. Jadi 5 dikali setengah akar 3 plus min 1 kali setengah. Jadi y aksennya itu 5 per 2 akar 3, min 1 per 2. Jadi bisa disimpulkan bahwa B 5,-1 jika dirotasikan ke pusat 0,0 maka menjadi B aksen 5 per 2 plus setengah akar 3 dan Y aksennya 5 per 2 akar 3, min 1 per 2. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Feni Septiamudita dari kelas 11B nomor absen 22. Kali ini saya akan bahas soal PAT. Yang pertama, diketahui fx sama dengan 4 min 2x
dan Gx sama dengan 3x min 1 dan Hx sama dengan 5x plus 2. Nah, pertama kita menentukan F bundaran G bundaran H min 1 dalam kurung X. F bundaran G sama dengan F dalam kurung Gx sama dengan F Gx itu 3x min 1 terus sama 4 min 2 dalam kurung 3x min 1. 4 min 6x plus 2. Jadi Px nya hasilnya min 6x plus 6. Nah, sekarang menentukan P bundaran H. P bundaran H sama dengan P dalam kurung Hx sama dengan P Hx itu 5x plus 2 sama dengan min 6 dalam kurung 5x plus 2 kurung plus 6. Hasilnya itu min 30x min 12 plus 6. Selanjutnya kita menemukan F bundaran G bundaran H dalam kurung X sama dengan itu hasilnya min 6 min 30x. Nah, 6 itu pindah ruas di sebelah kiri, maka hasilnya yang awalnya min 6 menjadi plus 6. Jadi x plus 6 sama dengan min 30x. Nah, setelah itu kita menyederhanakan dengan cara x plus 6 per min 30 sama dengan min 30x plus min 30x. Maka hasil dari x tersendiri itu x plus 6 per min 30. Maka hasil dari F bundaran G bundaran H min 1 dalam kurung x itu x plus 6 per min 30. Selanjutnya, contoh soal nomor 2, yaitu diketahui F dalam kurung 2x plus 2 per 3x min 4 sama dengan 5x. Tentukan F dalam kurung x. Yaitu F tadi dalam kurung 2x plus 2 per 3x min 4 sama dengan 5x. Terlebih dahulu kita misalkan menjadi T. T sama dengan 2x plus 2 per 3x min 4. Nah, T tadi yang 2x plus 2 pindah di sebelah kanan dan yang 3x min 4 pindah di sebelah kiri. Kenapa? Karena nanti agar menentukan x. Nah, T dalam kurung 3x min 4 sama dengan 2x plus 2 T dikali 3x, maka hasilnya 3xt min 3 dikali T dikali min 4 hasilnya min 4T. Jadi 3Tx min 4T sama dengan 2x plus 2. Selanjutnya 3Tx min 2x tadi yang x-nya hanya ada 2 digabungkan menjadi 1, yaitu x dalam kurung 3T min 2 per 3T min 2 sama dengan 4T plus 2 per 3T min 2. Jadi x-nya yaitu 4T plus 2 per 3T min 2. Selanjutnya kan tadi masih T misalkan. Nah, sekarang menjadi G dalam kurung T. Nah, G dalam kurung T tadi kan hasilnya 5. Jadi 5 dalam kurung 4T plus 2 per 3T min 2. Nah, 5 dikali 4 20, jadi 20T, dan 5 dikali 2 hasilnya 10,
Jadi 20T plus 10 per 3T min 2. Jadi hasil dari Gx tersendiri yaitu 20x plus 10 per 3x min 2. Sekarang contoh soal nomor 3, yaitu inverse dari pernyataan jika saya belajar dengan sungguh-sungguh maka saya pasti lulus. Nah, inverse itu rumusnya P tidak P maka tidak Q. Jadi inverse-nya, jika saya tidak belajar dengan sungguh-sungguh maka saya pasti tidak lulus. Selanjutnya contoh soal nomor 4. Tentukan bayangan B dalam kurung 4 min 1 setelah didilatasikan terhadap pusat P min 5,3 dengan faktor skala 5. Nah, sekarang kita menentukan X sama Y, A sama B. Nah, X itu yang 4, Y itu min 1, P itu min 5, A itu min 5, sedangkan B 3. Nah, lanjut ke rumusnya. P dalam kurung X min Y itu rumusnya jika menjadi dilatasi A dalam kurung A, B, K. Itu rumusnya K dalam kurung X min A plus A, K dalam kurung Y min B plus B. Cara menentukan X aksen, yaitu K dalam kurung X min A plus A. K tadi kan sudah diketahui 5, X tadi 4 dan A min 5. Jadi dalam kurung 4 min 5 plus min 5. 5 plus ketemu plus jadi min ketemu min jadi plus. Jadi 4 ditambah 5 plus min 5. 4 ditambah 5 9 ditambah min 5. Jadi 5 dikali 9 45 plus min 5. 45 ditambah min 5 itu hasilnya 40. Jadi X aksennya 40. Sedangkan yang Y aksen sama dengan K dalam kurung Y min B plus B. K tadi sudah diketahui 5, Y tadi min 1, B itu min 3. Jadi 5 dalam kurung min 4 plus 3 sama dengan min 20 ditambah 3, hasilnya min 17. Jadi aksennya min 17. Jadi dapat disimpulkan bahwa B dalam kurung min 4, min 1 jika didilatasikan akan menjadi B aksen sama dengan 40 min 17. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.